Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi Allah, dimudahkan seluruh usaha dan perjuangan kita. Min Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karamah, keluar biasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wali Allah adalah sebuah keniscayaan. Kita sangat percaya dan kita sangat yakin. Karena karamah diberikan oleh Allah kepada walinya untuk menguatkan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat yakin bahwa yang diajarkan oleh wali Allah itu adalah benar adanya. Bukan untuk menipu, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Itu wali Allah yang sesungguhnya. Tetapi saudara-saudara sekalian, belakangan kita mendengar begitu banyak cerita wali-wali Allah dari kalangan Habib. Wali Allah dari datuk-datuknya, kakek-kakeknya para Habib yang ada di Indonesia ini diceritakan oleh Habib-Habib sebagai orang yang punya karamah luar biasa. Tetapi setelah kita telusuri dan kita kaji, tidak mustahil itu hanya halusinasi, hanya cerita kosong, karena dakwah yang disampaikan oleh kakek-kakek mereka itu tidak mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh wali-wali songo yang ada di Indonesia. Lalu kenapa para Habib itu menceritakan halusinasi kewalian kakek-kakeknya? Tentu ada maksud dan tujuan supaya Habib-Habib yang bercerita tentang kewalian kakeknya itu dipercayai oleh masyarakat bahwa dirinya adalah wali Allah. Sementara muhibbin dengan doktrinnya, kalau tidak percaya akan karamah para Habib kakek-kakeknya, maka dianggap muhibbin itu tidak bertakwa atau spiritualitasnya belum sampai kecuali mengiyakan apa yang dikatakan oleh para Habib itu. Jadi saat ini antara kewalian para Habib dan kepercayaan para muhibbin, di mana muhibbin begitu yakin kalau Habib itu wali Allah, maka antara Habib-Habib yang ngaku sebagai wali Allah dan muhibbin yang percaya itu, kedua-duanya sama-sama bohongnya. Loh, kok bisa, Pak? Begini, kalau misalnya saudara sudah yakin kepada salah seorang Habib bahwa dia wali Allah, maka apapun yang dikatakan oleh Habib yang dianggap sebagai wali Allah, seorang muhibbin akan mempercayainya. Karena kalau tidak percaya, nanti Habib yang menjadi wali Allah itu akan memberikan justifikasi Habib yang tidak percaya dan tidak melihat kelebihan yang dipunyai oleh Habib wali tadi, dianggap belum tinggi keimanannya, belum tinggi spiritualitasnya. Jadi kalau ada muhibbin yang ragu terhadap apa yang dikatakan
oleh Habib Wali tadi, maka Habib Wali tadi akan mengatakan, oh, iman kamu belum tinggi, spiritualitas kamu maka belum tinggi. Nah, karena Muhyiddin tadi takut, merasa belum hebat kalau tidak dianggap punya spiritualitas tinggi, keimanan tinggi, maka Muhyiddin tadi mengiyakan apa yang dikatakan Wali Habib tadi, sehingga apapun yang dikatakan Habib diiyakan dan bahkan malah ditambah-tambah ceritanya. Supaya apa? Supaya dinilai bahwa dia itu adalah orang yang sudah kasyaf karena bisa melihat, menyaksikan karomah, kelebihan, keistimewaan yang dimiliki oleh Habib Wali tadi. Ini sudah pernah terjadi di zaman Abu Nawas. Abu Nawas memang beliau wali, tetapi inti ini untuk menguji orang-orang yang percaya akan kewaliannya, akan omongan Abu Nawas. Pada saat tertentu, seorang teman dipanggil Abu Nawas. Dia bercerita, orang yang spiritualitasnya tinggi, keimanannya tinggi, dan percaya kepada saya, maka dia akan bisa melihat Ka'bah dari peci ini. Dari peci ini, dia akan bisa melihat kegiatan orang tawaf di sekitar Ka'bah. Maka ditengoklah orang pertama. Lalu orang itu menyatakan, saya tidak melihat apa-apa nih, tidak ada apa-apanya. Itu cuma peci biasa saja, tidak ada apa-apanya. Apa kata Abu Nawas? Oh, kalau begitu, spiritualitas kamu masih rendah. Keimananmu masih rendah. Kepercayaanmu kepada wali Allah belum seberapa. Nah, orang pertama jatuh mentalnya karena dianggap spiritualitasnya rendah, keimanannya belum mantap. Maka orang yang kedua yang sama-sama mendengarkan cerita dari awal apa yang dikatakan Abu Nawas tadi, dikasih lihat. Oh, kasih lihat. Bagaimana, saudara? Oh, ya, benar, saya lihat. Itu di sana, di sekitar Ka'bah, banyak orang yang sedang tawaf menggunakan pakaian ihram. Kenapa itu dilakukan? Karena supaya mendapat pengakuan dari Habib Wali Allah, dari Abu Nawas. Oh, dia sudah tinggi spiritualitasnya. Akhirnya berita ini terdengar. Jadi tadi orang pertama nggak percaya, nggak lihat, orang dua lihat, orang yang ketiga takut. Kalau dikatakan spiritualitasnya rendah, keimanannya belum mantap, maka beberapa orang yang melihat antrian berikutnya selalu mengatakan, oh iya, saya melihat Ka'bah, saya melihat orang sedang tawaf. Berita ini tersebar kemana-mana sampai ke telinga Harun ar-Rasyid. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk ditanyai oleh Harun ar-Rasyid. Abu Nawas, saya mendengar kamu punya keajaiban luar biasa. Setiap orang yang melihat peci kamu, dia pandangannya akan tembus sampai ke Ka'bah dan bisa melihat orang-orang yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Apa benar? Ya, betul, Raja. Itu hanya orang-orang yang spiritualitasnya tinggi,
dan keimanannya mantap. Kalau spiritualitasnya tidak tinggi dan keimanannya tidak mantap, maka dia tidak akan melihat apa-apa. Harun ar-Rasyid berpikir berkali-kali, nanti kalau saya mengatakan tidak melihat, saya bisa jatuh mental saya di hadapan umat, masyarakat, rakyat. Karena saya dicap sebagai orang yang tidak punya spiritualitas tinggi dan tidak punya keimanan yang mantap. Maka giliran Harun ar-Rasyid melihat pecinya, Abu Nuwas. Lihat. Begitu dilihat, apa kata Harun ar-Rasyid? Dia pun mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh banyak orang, yaitu berkata, oh iya, saya melihat orang sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Ada orang-orang yang keliling Ka'bah dengan menggunakan pakaian ihram, dan bahkan juga ada yang tidak berpakaian ihram. Apa, saudara sekalian? Kenapa Harun ar-Rasyid mengatakan itu? Karena kena tipu daya wali Habib yang sebelumnya memberikan justifikasi pernyataan siapa yang imannya belum mantap dan spiritualitasnya belum tinggi, dia tidak bisa mukasyafah. Nah, akhirnya semua orang supaya dianggap mukasyafah, imannya mantap, maka mengikuti apa yang dikatakan oleh Abu Nuwas. Sama seperti Habib-Habib yang ada sekarang ini. Para muhibbin dibodohi hanya semata-mata ingin diakui sebagai pecinta Habib, pecinta Rasulullah, di mana orang yang cinta Habib, cinta Rasulullah, spiritualitasnya tinggi, keimanannya mantap, apalagi ditambah janji akan masuk surga. Padahal sekali lagi, Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Dia cerita halusinasi, karangan-karangan yang ditempelkan, yang dinisbatkan kepada kakek-kakeknya supaya diakui bahwa dirinya mendapatkan turunan dari kakeknya sebagai orang-orang yang punya karomah, sebagai orang-orang yang diakui, dianggap sebagai wali Allah. Habib dan muhibbin sama-sama bohongnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.